صلاة النبي محمد. أهلا وسهلا بالنبي، أهلا وسهلا بالنبي، أهلا وسهلا Oke, anu masih di perjalanan sumangga di Haturanan tinggi di depan oleh para tos di Sewedikit. Hari insya Allah di acara kurang dikawunan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah,
alladzi amarna bil jamaah wa amarna bi jihadin fi sabilillah li'i'la'i kalimatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Abuya Kiai Haji Tubagus Miftah Fauzi, yang terhormat juga Al-Mukarram Al-Habib Zaki bin Ali Al-Idrus dari kota Bandung Barat, yang semoga beliau hadirnya di hadapan kita semua untuk memberikan tausiahnya menjadikan sebuah kebarokahan bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wal hadirah rahimakumullah. Acara anu salajengna nyaeta pembacaan ayat suci Al-Qur'an, sinareng lantunan sholawat Nabi anu insyaallah pada diaoskeun ku kersana Ananda Cep Anas Nasrullah santri Thoriqul Huda. Kacep Anas waktos sinareng tempat disumanggakeun. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullah. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran.
وما زادهم إلا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي يا رسول يا حبيب صلوات أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قلت يا وجه سروري يا نبي يا رسول سلام عليك يا حبيب صلوات الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi amarana bil jamaah wa amarana bil ittihadiyah wa amarana bil ikhlas wa amarana bil istiqamah
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا واتقوا الله لعلكم تفلحون فقد قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مرادت يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وقال أيضا الغدوة والراحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وقال أيضا من مات ولم يحس على نفسه الغدوة مات ميتة جاهلية وقال أيضا من مات ولم يبكي مات syubbatun minan nifaq. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul karim al-mukarramun wal mukarramun, para alim ulama, para tuan guru, para ustaz, para kiai anu kuring dihormat, wabil khusus al-mukarram wal muhtaram, pamirsa Habibana Muhammad Zaki bin Ali Al-Aidrus Al-Muhtaram wal-Muhtaram, Kiai Tubagus Iftah Fauzi, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqomah dalam perjuangan anak-anak, segala cita-citanya, segala visi-misinya mudah-mudahan dikabul ku Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak aparatur desa pemerintahan di kabit atasan dan di bawahan anu kuring dihormat, hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, oge sadaya para pengurus DPC Kabupaten Majalengka, DPC Front Persaudaraan Islam Kabupaten Majalengka, itu disebutkan di Cina. Mudah-mudahan sadayana tetap istiqamah di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sadaya, di dieu simkuring anu kahiji atas nama pimpinan Pondok Pesantren Thoriqul Huda, atas nama Ketua Yayasan Sunan Talaga, atas nama Ketua Tanfi DPW Front Persaudaraan Islam Kabupaten Majalengka, anu dipayung ngaturkeun rebunuhun kasadaya kadang wargi di khusus ibu-ibu, bapak-bapak, wargi tatanggi anu caket, anu anggang, dulur anu di kampung sami ngariung, baraya anu di kota sami araya, anu parantos suping linggih peninggali tiasa nohonan panglog nasim kuring, wabil khusus infakna anu parantos disumbangkeun kanggo terlaksanana ieu acara
Mudah-mudahan Gusti Maha Suci dibalas kebalasan Allahumma sae. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin sadayana anu sangat bagja dirinya dina waktos kamari dinten Sabtu bahwasana orang kasuntingan wayahanda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidah Abdullah anjeunna sangat cinta dikhusus ka urang Cijulang anu mana para alim ulama, para kiai, para ustaz sak Cijulang biasa memperingati mahabbah anu banget kajunjunan Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sadayana kenging syafaat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atur salam saurang dina wabil khusus kepada ibu ulama, kepada ustaz, kepada guru ngaji anu mana ngarawat ngarumat karena tradisi mahabbah sangat cinta ke Kanjeng Rasul, mau sejalan Rasul melalui debat berjanji sintuduron, sangat sayang sama Kanjeng Rasul waktu sama disunting pada satu bulan. Mudah-mudahan kurang sadaya Yusuf jagain paketo mengkudu ngariung sinaraman tena amin ya rabbal alamin. Eta anu paling gembira kanggo urang sadayana. Anu salajengna perjuangan sekecil apapun siar agama Allah ulah ditinggalkeun melalui ormas naon bae bajuna nama bade dina A bade dina B bade istiqomah di bumi. Nu penting terus ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebar luaskeun sehingga jadinya darah daging urang tiasa ngirupkeun kana sunah-sunah beliau. Margi itu ayat deui anu tiasa ngajaib nyapaatan jaganing geto di yaumul kiamat kecuali mantenna 7.000 tahun teu aya tuangan teu aya leureun tiara masa 1.000 tahun jalmi ditaranjang cari cimbae 1.000 tahun diradean syafaat ka Nabi Adam 1.000 tahun ka Nabi Nuh ka Nabi Ibrahim ka Nabi Musa terakhir ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moal aya anu tiasa muka persidangan di akhirat kecuali Nabi urang sadaya. Dina waktu ayeuna kurang kalinggihan cucu Kanjeng Rasul di Bandung Barat pangarsa Habibana Habib Zaki bin Ali Al-Aibus. Mudah-mudahan kurang sadaya ing kebarokahan di Gusti Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Sakitu manawi nu tiasa kahaturkeun kirang langkung anu akhirna kepada sitawakif kanggo sahabat ajenna. Di akhiran billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Takbir! Ala Nabi. Silakan duduk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa majid ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatib lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Siyadatul habaib al-fudala, siyadatul ulama al-aizzah, segenap para habaib, para alimul ulama, para masyayikh, para tuan-tuan guru yang sama kita cintai, sama kita muliakan, dan juga hadir di tengah-tengah kita guru mulia kita, dan insya Allah sebentar lagi akan memberikan mutiara-mutiara ilmu Bang Resagus Miftah. Kita doakan mudah-mudahan beliau Allah panjangkan usianya, Allah sehatkan badannya, Allah istiqamahkan dakwanya, dan Allah menangkan perjuangannya, amin ya rabbal. Dan juga hadir di tengah-tengah kita Ketua Dewan Pimpinan Wilayah From Persaudaraan Majalengka, Kiai Haji Yusuf Kamaruddin, matta'anallahu fi tuli hayatihi. Juga hadir di tengah-tengah kita Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Kota Cirebon, Al-Habib Saleh As-Segaf, hafizahullah wa ra'ah. Dan juga hadir di tengah-tengah kita saudara saya Ustaz Lin, yang Masya Allah mengawal saya dari tempat tersebut sampai ke tempat ini. Kita doakan semuanya, mudah-mudahan para habaib kita, para ulama kita senantiasa Allah panjangkan usianya, Allah sehatkan badannya, dan Allah menangkan dalam perjuangannya, amin ya rabbal. Dan tak lupa juga salam penghormatan saya sampaikan kepada keluarga besar daripada Pondok Pesantren Thariqul Huda, baik santriwan maupun santriwati yang saya cintai, saya muliakan. Mudah-mudahan antum semua yang ada di pesantren yang mulia ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, amin ya rabbal. Dan tak lupa juga salam penghormatan saya sampaikan kepada segenap panitia yang telah bekerja keras untuk mewujudkan acara yang mulia ini. Mudah-mudahan apa saja yang kalian keluarkan, yang kalian kontribusikan, baik pikiran, tenaga maupun materi, mudah-mudahan mendapatkan balasan yang berlipat ganda, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga salam penghormatan saya sampaikan kepada keluarga besar Front Persaudaraan Islam Majalengka, dari mulai DPW, DPC sampai rantingnya maupun yang simpatisan kepada Front Persaudaraan Islam. Kita doakan semuanya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi antum semuanya dan memberikan taufik hidayah sehingga kita diberikan kebahagiaan dari dunia sampai akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, salam istimewa saya sampaikan juga kepada segenap kaum bapak, kaum ibu, hadirin wal hadirat, mukminin wal mukminat, muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah masih memberikan taufik, hidayah, inayah kepada kita sehingga kita bisa ada dan sekaligus hadir di majlis yang mulia, majlis yang agung, majlisnya baginda Nabi kita Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan majlis ini menjadi satu sebab turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan majlis ini menjadi satu sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita angkat kita punya tangan, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali Allah angkat kedudukan dan derajat kita. Mudah-mudahan Allah tidak keluarkan dari tempat ini. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan yang sakit Allah sembuhkan. Yang punya kesulitan Allah angkat kesulitannya. Yang punya hutang mudah-mudahan Allah lunasi hutangnya. Yang belum dapat jodoh mudah-mudahan dapat jodoh yang soleh dan solehah. Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah solehkan anak-anak kita. Allah bahagiakan rumah tangga kita. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita rezeki yang halal, rezeki yang mudah, rezeki yang gampang, rezeki yang barokah, rezeki yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita bahagia dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diajarkan oleh syariat ini untuk memuliakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita menginginkan satu kemuliaan dari Allah, marilah kita belajar untuk memuliakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Saya garis bawahi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, bukan orang-orang yang dimuliakan oleh manusia, bukan. Kalau kita ingin menjadi mulia, maka muliakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, maka cintai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Maka insya Allah berkat kita mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, memuliakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, maka kita kelak akan menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa Habib yang harus kita muliakan? Saya tidak akan menjabarkan sejelasnya, tapi saya ambil satu contoh saja. Para ulama menjelaskan bahwasanya kita ini bisa mengenal Allah, kita ini bisa tahu hukum-hukum Allah, kita ini bisa mengerti bagaimana cara ibadah yang baik. Semuanya itu yang menjadikan kita paham dan kita mengerti tiada lain dan tiada bukan adalah seorang ustaz atau seorang guru. Dengan guru tersebut kita jadi kenal sama Allah. Dari guru tersebut kita bisa tahu syariat Allah. Dari guru tersebut kita bisa tahu mana yang halal, mana yang haram. Dari guru tersebut kita bisa tahu mana yang hak dan mana yang batil. Jadi kalau kita lihat bagaimana jasa seorang guru, itu jasanya luar biasa. Makanya kita wajib memuliakan seorang guru. Ulama mengatakan, laulal murabbi ma araftu rabbi. Laulal murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan karena guru, kalau bukan karena ustaz, kalau bukan karena ulama, niscaya kalian tidak akan kenal Allah. Artinya yang mengenalkan kita kepada Allah adalah ulama. Kalau bukan karena mereka kita nggak kenal sama ulama, nggak kenal sama Allah. Kalau bukan karena ulama, kalau bukan karena guru, kalau bukan karena kiai dan ajengan, kita tidak akan kenal hukum-hukum Allah. Makanya kita diajarkan oleh syariat untuk selalu memuliakan guru, memuliakan ustaz, memuliakan ajengan, memuliakan para ulama, karena ulama mempunyai jasa besar dalam kehidupan kita ibadah Allah. Apa itu jasa besarnya, Habib? Jasa besarnya adalah mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini kalau nggak ada ulama, kita nggak ngerti urusan sholat. Kita kalau nggak ada ulama, kita tidak akan pernah bisa ngaji Quran. Kita kalau nggak ada ulama, nggak ada kiai, nggak ada ajengan, nggak ada ustaz, kita tidak akan bisa membaca Al-Quran. Tapi lihatnya bagaimana perjuangan para ulama, perjuangan para guru, perjuangan para ustaz,
sehingga kita bisa mengenal syariat Allah, mengenal hukum-hukum Allah, bisa membaca Al-Quran, tahu zikir, tahu wirid, tahu hukum-hukum Allah. Ini adalah merupakan jasa yang paling mulia yang bersumber daripada para ulama. Makanya cinta sama ulama hukumnya wajib. Harus cinta sama ulama. Bahkan kalau kita melihat bagaimana kehidupan kita dahulu, Ibu, dahulu kita nggak bisa ngaji. Ustadz kampung yang ngajarin kita, saudara. Makanya jangan sepelekan itu ustadz kampung itu. Jangan dianggap sepele. Kadang-kadang kita kalau sudah jadi orang besar, sudah jadi orang hebat, jadi ulama, dia lupakan ustadz kampung yang dahulu ngajarin dia ngaji, saudara. Mentang-mentang kita sudah merasa pintar, mentang-mentang kita sudah jadi ulama besar. Kalian tahu hukum Allah, kalian jadi ulama besar. Itu berkat dari awal perjuangan seorang guru kampung, saudara. Dulu di kampung kita diajarkan alif fathah a, alif kasroh i, alif dhamma u, a i u, diajarkan ba fathah ba kasroh bi, ba dhamma bu, ba bi bu. Itu yang ngajarin kita guru kampung, Ustaz. Yang ngajarin kita guru kampung. Itu awal daripada kita bisa jadi ulama. Nggak mungkin seseorang itu bisa jadi ulama kalau dia tidak belajar dari guru kampung terlebih dahulu, ibadallah. Bagaimana mungkin seseorang bisa memahami kitab? Bagaimana mungkin seseorang bisa mengkaji tentang tafsir? Bagaimana seseorang bisa mengkaji tentang kitab-kitab fikih kalau dari awalnya tidak diajari oleh guru-guru kampung yang mengajari kita alif, ba, ta, dan lain sebagainya. Makanya jasa guru kampung itu sangat besar di Allah. Jasa guru-guru yang ada di desa ini sangat besar karena mereka adalah cikal bakal untuk orang menjadi ulama. Cikal bakal kita bisa jadi ulama besar itu berkat perjuangan daripada ulama-ulama atau ustadz-ustadz kampung yang ngajarin kita dari dasar ibadah Allah. Jadi betul apa yang dikatakan ulama, laulal murabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukan karena ulama, kalau bukan karena seorang guru, kalau bukan karena mursyid, kita tidak akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita akan menjadi generasi yang baik kalau tidak dididik oleh ulama? Jadi saya mau tanya, jasa ulama besar apa tidak? Besar apa tidak? Hebat apa tidak? Disinilah kita wajib memuliakan ulama. Makanya ulama itu dimuliakan oleh Allah karena jasanya besar. Orang yang tahu diri, orang yang tahu siapa dirinya, dan dia tahu bagaimana dia mendapatkan ilmu, maka dia tidak akan pernah melupakan jasa daripada ulama ibadah Allah. Lihat ulama-ulama kita nggak pernah bosan, saudara. Untuk ngajarin para santrinya, tidak pernah bosan. Ngajarin ulama-ulamanya, tidak pernah bosan untuk mengajarin daripada masyarakatnya. Tujuannya apa? Agar masyarakat tersebut, agar jamaah tersebut menjadi kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, jasa ulama sangat besar di hadapan Allah. Jasa ulama sangat luar biasa. Mereka lah yang mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu. Kita sekarang alhamdulillah mengerti hukum Allah berkat perjuangan para ulama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala jauh-jauh hari sudah memberikan berita kepada kita tentang kemuliaan para ulama. Bahwasanya ulama itu mulia karena mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ulama itu mulia, Allah yang muliakan, bukan manusia, bukan. Pertama yang memuliakan ulama itu adalah Allah. Perhatikan Allah katakan dalam Al-Quran. Apa Allah katakan? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallah. Masya Allah, lihat ayat ini ibadah Allah.
Allah mengangkat derajat orang mukmin. Orang mukmin di hadapan Allah mulia, betul. Orang mukmin di hadapan Allah punya kedudukan, betul. Tapi lihat ketika Allah berbicara tentang orang-orang yang berilmu, apa Allah katakan? Orang yang berilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah beberapa derajat. Artinya orang mukmin yang tidak berilmu berbeda dengan orang mukmin yang berilmu. Ini kemuliaan datang dari Allah. Jadi Allah yang mengatakan bahwasanya orang yang berilmu, para ulama, diangkat oleh Allah beberapa derajat. Sudah dia beriman, dia juga berilmu. Makanya orang yang berilmu itu menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ingat jasa seorang guru di hadapan Allah. Jangan kalian lupakan jasa seorang guru. Jangan kalian lalai dengan jasa seorang guru. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa arda, beliau mengatakan, "Uqaddimul ustad ala nafsi walidi." Aku, kata Imam Syafi'i, perhatikan Bu, aku, kata Imam Syafi'i, lebih aku dahulukan memuliakan guru daripada orang tua. Uqaddimul ustad ala nafsi walidi. Imam Syafi'i yang bicara. Aku dahulukan, aku lebih muliakan guru daripada orang tua. Wa innalani uqaddimul ustad ala nafsi walidi. Aku muliakan guruku daripada orang tuaku. Kenapa? Karena guru tersebut memberikan ilmu kepada kita. Kalau orang tua itu cuma mendidik kita saja. Orang tua cuma membesarkan kita saja. Orang tua menjadikan badan gemuk, tapi tidak memberikan ilmu. Beda dengan guru. Kalau guru memberikan ilmu, Masya Allah. Makanya Imam Syafi'i memuliakan orang yang berilmu daripada orang tua. Beruntunglah kalian, hai para santri dan santriwati, kalau kalian ditakdirkan berada di pesantren. Kalau kalian bisa mengenyam pendidikan pesantren. Ini pesantren tempatnya ilmu agama. Ini pesantren tempat kita mengenal syariat Allah. Ini pesantren menjadikan kita lebih dekat kepada Allah. Karena dari sinilah sumber-sumber ilmu Allah berada di pesantren ibadah Allah. Makanya saya minta kepada bapak-bapak, masukkan kita punya anak pesantren, Pak. Biar mereka berada di pesantren. Biar mereka belajar di pesantren. Kenapa? Kalian tidak akan bisa mencetak anak yang soleh kecuali kalian taruh anak tersebut di pesantren. Jangan kita naruh anak pesantren itu karena kita nggak mampu mendidik. Banyak orang tua sekarang ini salah kaprah dalam mendidik anaknya. Kalau melihat anaknya nakal, kalau melihat anaknya binal, apa kata bapak? Taruh aja di pesantren. Benar gak? Benar gak? Dianggap pesantren itu tempatnya anak-anak nakal. Bapak kalau gak kuat mendidik anak, lihat anaknya nakal, udah gak kuat, ibu bapaknya dia udah angkat tangan. Kata bapaknya, udah kirim aja pesantren, kirim aja pesantren. Dianggap pesantren itu pendidikan anak nakal. Giliran kita punya anak yang cerdas, giliran kita punya anak yang pintar, giliran kita punya anak yang baik, disekolahkan di tempat umum. Giliran punya anak yang nakal, ditaruh di pesantren. Orang tua goblok, nggak begitu tebak. Paham tuh? Paham tuh? Justru kalau kita punya anak yang baik, punya anak yang cerdas, masukkan ke pesantren. Kalau punya anak yang nggak cerdas, masukkan di sekolah umum. Dibalik. Sebab rata-rata biasanya kalau anak pesantren itu jebolan pesantrennya, Masya Allah. Nakalnya naudzubillah min dzalik, Pak. Orang tuanya sudah nggak kuat, angkat tangan. Lihat kenakalan anaknya, angkat tangan, masukkan ke pesantren. Dianggap pesantren kayak penjara. Masya Allah.
Ini yang salah kaprah dari orang tua. Padahal pesantren inilah tempat yang paling terhormat ibadah Allah. Di pesantren inilah kita mengambil daripada warisan baginda Nabi Muhammad. Kita dulu di pesantren, Pak. Kalau kita punya anak, kita masukkan ke pesantren, berarti anak kita sedang menerima warisan baginda Nabi Muhammad. Insya Allah. Ilmu yang dipelajari di pesantren ini ilmunya Nabi Muhammad, Pak. Ilmu yang dikaji di pesantren adalah ilmunya Nabi Muhammad. Anak kita masukkan ke pesantren. Supaya apa? Supaya anak kita paham betul tentang ilmunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Ini di sini sumber orang mencetak ulama di tempat seperti ini, Pak. Kita bangga kalau kita punya anak jadi ulama, saudara. Kita bangga kalau kita punya anak jadi penerus Nabi Muhammad, berjuang bersama Nabi Muhammad, menyebarkan ajaran Nabi Muhammad. Nanti di akhirat orang tua yang model seperti itu akan mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan kecil hati, Pak. Kalau masukkan anak ke pesantren itu kecil hati. Sebab sekarang banyak orang memberikan pemahaman begini, Pak. Anak saya kalau masuk pesantren terus nanti masa depannya kumaha. Ya Allah. Yang model begitu ayanda, Bu? Ayanda. Jadi dianggap kalau masuk pesantren teh masa depan gelap. Kalau masuk pesantren teh nggak punya masa depan, Beb. Ini kalau masuk pesantren nanti masa depannya gimana? Masa depannya cerah, masa depannya nggak punya, gelap masa depannya. Kenapa? Karena yang dia belajarin cuma hukum-hukum agama. Nanti keluar bagaimana nasibnya? Ini yang ditakuti nama kita, Pak. Kita nganggap kalau anak kita masuk pesantren masa depan gelap. Kalau kita masuk pesantren masa depan teh curang. Padahal pemikiran seperti ini salah besar. Justru kalau kalian masukkan anak kalian masuk pesantren, insya Allah kalian akan bisa mencetak menjadi anak-anak yang soleh. Nih, kalau sudah soleh, maka insya Allah masa depannya akan cerah juga Allah. Jadi nggak usah takut. Makanya saya paling kesel kalau ada orang menghina pesantren. Anaknya jangan masuk ke pesantren, masa depannya teh gelap. Gelap kumaha, gelap teh. Saya paling tersinggung kalau ada orang ngomong begitu, karena saya juga orang pesantren, Pak. Kalau ada orang ngomong pesantren teh gelap dari mana? Lampunya dimatiin gelap. Nggak ada ceritanya. Orang yang belajar agama Allah, orang yang belajar syariat Nabi Muhammad, hidupnya gelap. Mustahil. Nggak mungkin, saudara. Siapa orang yang belajar ilmunya Allah, berada di tempat yang mulia, pesantren adalah generasi yang diharapkan oleh Nabi Muhammad. Mustahil hidupnya akan sengsara kepada Allah. Jadi Bapak nggak usah kecil hati, Pak. Nggak usah kecil hati. Habib, nanti rezekinya gimana? Anak saya kan bakal nikah. Nanti bagaimana pekerjaannya? Kalau di bulan pesantren nanti nggak bisa buka usaha. Habib, siapa yang ngomong? Mana orangnya yang ngomong begitu? Siapa orangnya yang nggak bisa usaha? Pak, saya ceritakan, saya jebolan pesantren. Saya jebolan pesantren, tapi saya juga bisnismen. Saya punya usaha, saya berdagang, saudara. Baginda Nabi Muhammad SAW, manusia paling sempurna, berdagang, saudara, kerja. Jadi nggak ada ceritanya orang masuk pesantren hidupnya susah, bohong. Saya jebolan pesantren, saya duduk di pesantren 5 tahun, Bapak. Saya belajar ilmu agama. Masa depan saya alhamdulillah, saya dagangnya jalan, saya juga bisnis saya juga jalan. Kenapa? Ini semua berkat daripada pesantren ibadah Allah. Jadi jangan menganggap kalau orang sekolah di luar pasti masa depannya cerah. Pret. Berapa banyak itu, Pak? S1, S2, S-Grade, S-Nomet. Masya Allah. Keluaran fakultas ini kita nyata berderet. Pengangguran internasional. Ayat enggak? Ayat enggak? Saya punya teman, ada Pak, punya teman. Saya punya teman
S2 jadi sopir bis, Pak. Masya Allah. Jadi bukan merupakan jaminan. Jangan dianggap kalau orang sekolah umum pasti masa depannya cerah. Kalau orang sekolah umum pasti masa depannya bagus. Kalau orang masih pesantren, paling juga kalau mau melamar orang pakai Sabina. Benar aja. Dianggap masa depannya cerah. Nah, pemahaman seperti ini masuk di dalam otak bapak-bapak kita, Pak. Orang tua kita banyak dirasukin pemikiran-pemikiran begini sehingga orang tua kita enggan untuk memasukkan anak dalam pesantren. Ibadah Allah.